Halo Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Oleh anugerah Tuhan saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang hidup di masa depan. Jadi bagi anak Tuhan kita harus mengerti bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja, tetapi ada satu kehidupan yang menanti kita, yaitulah kehidupan yang dikatakan oleh Alkitab bicara tentang kekekalan. Oleh sebab itu pada saat ini saya ingin membacakan di dalam kitab suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai ayatnya yang kedua, pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa anak Tuhan itu memiliki dua kewargadaan ganda. Yang pertama, kita ada di bumi, yang kedua ada di sorga. Karena itu berbahagia kalau saudara dan saya memiliki dua kewarganegaraan. Sebab itu kalau saudara berpikir bertindak, kita tidak boleh mengadukan secara nilai-nilai duniawi saja, tetapi kita harus juga didasari dengan nilai-nilai kekekalan. Nah, dari situlah kita akan melihat bahwa hidup ini memiliki dua warga negara, dengan kata lain dua tempat. Ya, karena kita memiliki dua tempat lewat pengorbanannya Yesus di atas kayu salib yang sudah disiapkan, maka apa yang harus kita lakukan supaya semasa kita di dunia kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menempati tempat yang baru. Puji Tuhan, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dari ayat 17 ini sampai ayat 21 saya akan memberikan 3 poin. Ya, poin yang pertama yang saudara harus ingat baik-baik, bahwa nama kita dicatat di sorga. Ya, nama saudara dan saya dicatat di dalam kerajaan sorga. Kalau nama kita tidak terdaftar, tertulis di dalam kitab kerajaan sorga, maka kita tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas 10 ayat 20, Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 15, di situ ada dua ayat yang bertentangan. Di dalam Alkitab berkata, berbahagialah kalau namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Tetapi di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa kalau nama kita tidak terdaftar, tertulis dalam kerajaan sorga, berarti kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, biarlah nama kita di dunia terdaftar, di sorga juga terdaftar. Haleluya. Nah, jangan sama seperti seorang yang pernah hidup dalam sejarah yang bernama Philip Nolan. Dia tidak mau mengakui kebangsaannya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah
seorang warga negara di negerinya. Itu sebabnya dia mengutuki itu negaranya oleh pemerintah setempat bahwa Philip Nolan ini akhirnya diusir dari negerinya. Dia tidak boleh tinggal di negerinya sehingga dia menjadi manusia pengembara. Di dalam sejarah dicatat bahwa Philip Nolan ini dia hidup dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan dia naik kapal selama hidupnya kurang lebih 56 tahun. Dari satu kapal ke kapal yang lain. Karena diusir oleh pemerintahnya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, biarlah namamu dan namaku benar-benar sudah tercatat di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Ya, itulah bagian yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga harus memiliki berbicara bahasa sorga. Ya, kalau saya dan saudara tinggal di Banyuwangi, kita tinggal di Indonesia, komunikasi kita dengan orang lain, dengan siapapun, kita harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa daerah dan lain-lain. Tetapi kalau kita di sorga nanti kita harus memiliki bahasa sorga. Ya, karena itu kata-kata kita benar-benar bahasa sorga yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6, kata-kata kita harus menjadi berkat kepada orang lain, ya. Sebab dari perkataan itulah sebenarnya dasarnya keluar dari hati. Kalau hati kita ini benar, hati kita suci, hati kita kudus, hati kita murni, saya yakin setiap kata yang keluar dari mulut kita bahwa ucapan ini harus bisa menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga orang lain merasa dihibur, dikasih semangat, dikasih spirit. Apalagi kalau kita bicara tentang kepada orang yang susah, orang yang dalam kesulitan. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita boleh memberkati mereka. Sehingga mereka merasakan kekuatan, merasakan semangat baru, penghiburan oleh ucapan-ucapan kita. Karena itu di dalam Efesus dikatakan pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata yang kotor, kata kemarahan, kata kebencian, kata kutukan, kata-kata yang merugikan orang lain. Itu tidak boleh keluar dari mulut saudara dan saya. Karena kita sebagai warga kerajaan sorga, kita harus mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dan benar di hadapan orang lain, juga di hadapan Tuhan. Itulah kebenaran yang kedua yang dicatat di dalam ayat ini. Yang terakhir dikatakan bahwa kita ini harus taat kepada hukum sorgawi. Ya, Filipi adalah bagian daripada jajahan pemerintahan Romawi. Walaupun posisinya kota Filipi itu berada di bagian wilayah Yunani, tetapi dia harus tunduk kepada hukum Romawi. Karena Filipi itu bagian daripada jajahan Romawi. Itu sebabnya segala kelakuannya, tindakannya, kehidupan setiap hari, mereka harus tunduk, taat kepada hukum Romawi. Begitu juga dengan saya dan saudara, sebagai warga-warga kerajaan sorga, kita harus tunduk kepada hukum surgawi. Nah, apa itu landasan hukum surgawi? Tentunya pasti kita harus tunduk dengan berdasarkan firman. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman Allah, jangan kita lakukan. Ya, kita harus taat kepada firman. Walaupun firman Allah ini berbeda ya dengan pandangan dunia. Ya, katakanlah kalau orang dunia bilang kalau hidupmu jujur maka engkau akan mati mujur. Tetapi Alkitab berkata kalau engkau hidupmu jujur justru Allah memberkati engkau. Kalau hidupmu rajin bekerja,
Maka Tuhan bilang orang yang rajin itu akan menjadi pemimpin. Ya, kalau Alkitab berkata kalau orang yang taat membayar ya kewajiban kita baik kepada pemerintah yang dikatakan di dalam Alkitab itu pajak ya, pajak. Kita harus taat itu. Ya, apapun kondisi keadaanmu. Mungkin saat ini masa-masa sulit untuk bayar pajak, rasanya berat karena income kita tidak maksimal lagi. Tetapi karena ini hukum, bagaimanapun kita harus taat. Demikian juga kita harus mengembalikan menjadi milik Allah. Apapun alasannya, apa yang jadi milik Allah harus kembali kepada Allah. Apa yang menjadi milik kaisar harus kembali kepada kaisar. Ini salah satu contoh orang yang taat kepada hukum Allah. Nah, hukum Allah juga bicara tentang, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, supaya engkau hidupmu panjang umur dan bahagia. Jadi, kalau engkau menghormati orang tuamu, pasti masa depanmu juga akan bahagia, bahkan dikasih umur panjang. Kalau hidupmu selalu rajin, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah ketaatan tentang hukum Allah sebagai warga-warga kerajaan surga. Sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, satu hal lagi yang dikatakan oleh Alkitab, ampunilah, maafkanlah semua musuhmu seperti Tuhan mengampuni kita. Walaupun rasanya sakit, kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, kita dilecehkan, tetapi firman Allah katakan harus mengampuni dengan tulus seperti Tuhan mengampuni kita. Maka saudara dan saya akan menjadi umat Tuhan yang disayangi, dicintai oleh Tuhan dan dibela. Oleh sebab itu engkau harus tetap semangat bahwa hidupmu memiliki dua tempat. Yang sementara ini kita punya tempat di dunia, yang akan datang kita memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu, bahwa hidup kami memiliki dua tempat yang Kau sudah siapkan, baik di dunia yang sifatnya sementara, juga di dunia yang akan datang yang sifatnya kekal. Karena itu kami bersyukur, kami mau mengejar hidup yang kekal hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap bertahan mengikut Tuhan, agar setiap janji firman Allah ini bukan hanya sekedar kami dengar, mengerti, tetapi menjadi bahagian hidup kami nanti. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Roh Kudus memberkati umat-Mu yang sakit, yang susah, yang berbeban berat, yang dalam pergumulan apapun. Biarlah pertolongan yang datangnya dari Engkau menjamah, menjangkau mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya.